Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Hari ini kita akan belajar materi di kelas 5, yaitu pelajaran ketiga tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Tentu anak-anak ibu semuanya akan menjadi anak soleh dan soleha semuanya, insya Allah ya sayang ya. Baik sayang, sebelum ibu memulai, alangkah baiknya agar kamu dapat mengetahui materi-materi berikutnya yang akan ibu upload. Ibu berharap supaya jangan lupa di subscribe channel Ibu Dewi Inovator. Jangan lupa di share, like, komen ya sayang ya kalau kurang paham. Baik, pada kesempatan kali ini ibu akan membahas bagaimana menjadi orang jujur dulu. Karena orang jujur itu akan disayangi oleh Allah. Ya sayang ya. Nah, jujur juga disayangi oleh orang tua dan teman dan orang-orang di sekitar kita. Nah, jujur itu dapat kita lakukan ada beberapa cara untuk siapa saja. Pertama, jujur kepada Allah. Bagaimana jujur kepada Allah itu? Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah sayang, ya, menjalankan perintah Allah, sholat, mengaji, berbuat baik kepada siapapun ya nak ya. Kemudian yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau kita ada ujian, ada tugas yang diberikan oleh guru, kita mengerjakannya sendiri sayang, tidak dikerjakan oleh orang lain ya nak ya. Kemudian kalau ada ujian, kita tidak menyontek ya, mengerjakan menurut kemampuan kita karena kita sudah belajar. Kemudian yang ketiga, jujur kepada orang lain. Nah, orang lain itu siapa saja? Bisa kepada orang tua, teman ya nak ya. Kalau misalnya disuruh buat tugas sama guru, kemudian kamu mengerjakannya dengan baik, dengan bagus ya. Kemudian kalau ditanya sama orang tua, apakah sudah mengerjakan tugas nak? Tentu kamu harus berkata jujur kalau benar kamu sudah mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, seperti itu sayang. Nah, yang kedua atau berikutnya, nah, hormat patuh. Nah, kita harus hormat patuh kepada siapa saja, kepada orang tua, guru ya sayang ya. Nah, dan juga kepada orang lain. Nah, kalau kepada orang tua bagaimana? Hayo. Tentunya kita hormat dan patuh apa yang disuruh oleh orang tua, kita harus mengerjakannya sayang ya. Tentunya orang tua menyuruh kita mengerjakan hal-hal yang baik, menyuruh atau memerintahkan kepada kita hal-hal yang baik. Misalnya, nak tolong sapu rumah, ibu mau keluar sebentar misal. Nah, kita harus menurutinya dan harus patuh kepada orang tua sayang ya. Nah, kemudian hormat patuh pada guru, seperti itu juga. Kita harus mengerjakan apa yang disuruh oleh guru ya sayang ya. Harus bekerja sama, misalnya di sekolah kita disuruh tolong kamu kerjakan tugas ini atau tugas apapun yang disuruh oleh guru, kita harus mengerjakannya sayang. Nah, kemudian yang berikutnya, indahnya saling menghargai. Nah, kita harus menghargai sayang siapapun ya sayang ya. Nah, sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Apa saja? Satu, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama kita sayang, agama Islam, terdapat sedikit perbedaan misalnya ya dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Nah, pendirian inilah yang harus kita hargai sayang. Yang penting adalah apa? Ayo. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakini. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Ya sayang ya, harus menghargai perbedaan itu. Kemudian menghargai keyakinan orang lain. Nah, kalau ada orang lain beda agama dengan kita, maka kita tidak boleh menghina ya sayang ya. Tidak boleh mengejek. Kita harus berteman dengan siapapun
dan selalu hidup rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama, ya sayang ya. Nah, kemudian menghargai pendapat. Misalnya ini dalam diskusi sayang. Kita dalam berbicara ataupun dalam kerja kelompok ya, tugas yang dikerjakan guru, kita harus saling menghargai pendapat-pendapat teman kita. Gak boleh kita mencela pendapat teman kita harus menghormatinya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat Ibu berikan pada kesempatan kali ini, kita harus bercita-cita menjadi anak soleh. Karena anak soleh adalah sikap anak pintar yang terpuji. Anak soleh adalah anak yang baik, yang selalu disayangi Allah dan semua manusia di sekitar kita. Kemudian ciri-ciri anak soleh itu apa? Yuk, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, setia kepada teman, kemudian serta saling menghargai antar sesama. Yang terakhir, di dalam bergaul hendaklah kita menghargai pendirian, keyakinan dan pendapat orang lain sayang ya. Baik, ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa sekali lagi di subscribe channel Ibu dengan cara di subscribe, kemudian like, di share ya sayang ya. Jangan lupa tekan loncengnya supaya materi berikutnya dapat kamu ketahui. Oke, kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim.